Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang akuntansi BUMN dan BUMD. Anggota dari kelompok 9 yaitu yang pertama, Tiara Kasih Aprilasari, NPM 1910104072. Yang kedua, Hernita Sulistiawati, 1910104073. Yang ketiga, Adisa Nur Afia Rahma, NPM 1910104074. Materi yang akan dibahas yaitu karakteristik BUMN atau BUMD, siklus akuntansi, transaksi, dan struktur laporan keuangan. Pengertian BUMN dan BUMD. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dengan tujuan untuk mencari keuntungan. BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah dengan modal sebagian besar atau seluruhnya dari pemerintah daerah yang aktivitasnya selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Karakteristik BUMN. Usahanya bersifat membantu tugas pemerintah, menghasilkan barang yang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan yang dikuasai negara, dibentuk berdasarkan peraturan UU dan berlaku dan harus dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Kemudian dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu atau yang bersifat strategis, dibentuk dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Usahanya bersifat komersial dan fungsinya dilakukan oleh swasta. Kemudian karakteristik BUMD yaitu BUMD diatur berdasarkan usaha peraturan daerah. Modal perusahaan BUMD dapat berasal dari kekayaan daerah seluruhnya atau berdasarkan ketentuan lain. Bentuk badan usaha dapat berupa badan hukum. BUMD merupakan badan usaha yang berada di tingkat provinsi. BUMD berperan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD dipimpin oleh Dewan Direksi yang diatur berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan. Akuntansi pada BUMN atau BUMD. Yang pertama, modal BUMN dan BUMD berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan pengelolanya. Yang kedua, BUMN atau BUMD merupakan badan hukum yang terpisah dari pemerintah, maka akuntansinya tidak mengikuti SAP, melainkan mengikuti SAK yang dikeluarkan oleh IAI. Yang ketiga, tetap saja bagian dari keuangan negara, sehingga laporan keuangannya harus disampaikan kepada pemerintah selaku pemilik perusahaan dan diaudit oleh BPK serta auditor internal pemerintah. Siklus akuntansi BUMN atau BUMD. Dengan adanya bukti transaksi, akuntan mencatat semua transaksi tersebut ke dalam jurnal. Kemudian setelah itu, akuntan melakukan posting ke buku besar. Dilanjutkan dengan penyusunan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kemudian akuntan menyusun laporan keuangan dan dilanjut dengan membuat jurnal penutup. Penjelasan dari siklus akuntansi tersebut yaitu: yang pertama, bukti transaksi adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan, meliputi pembayaran utang, setiap pembelian atau akuisisi aset, pendapatan penjualan, atau biaya apapun yang telah terjadi. Yang kedua yaitu jurnal, mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal dalam urutan kronologis. Yang ketiga, buku besar. Entry jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar, di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Yang keempat, neraca saldo. Memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Yang kelima yaitu jurnal penyesuaian. Memposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi akrual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Yang keenam yaitu laporan keuangan, terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Yang ketujuh, jurnal penutup. Semua akun nominal saldonya menjadi 0 dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya.
Transaksi jurnal. Jurnal untuk mencatat penerimaan pendapatan yang disetor ke kas daerah berdasarkan surat setoran pajak daerah (SSPD) dan surat tanda setoran (STS). Transaksi ini akan dicatat sebagai berikut. Yang pertama, mencatat penerimaan pendapatan pajak daerah, yaitu kas di kas daerah di debit dan pendapatan pajak daerah di kredit. Yang kedua, mencatat penerimaan pendapatan retribusi daerah, kas di kas daerah di debit, pendapatan retribusi daerah di kredit. Yang ketiga, mencatat penerimaan pendapatan bagian laba BUMN atau BUMD dan investasi lainnya, kas di kas daerah di debit, pendapatan bagian laba BUMN atau BUMD dan investasi lainnya di kredit. Yang keempat, mencatat penerimaan pendapatan dari lain-lain PAD, kas di kas daerah debit, pendapatan dari lain-lain PAD kredit. Laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Penyusunan laporan keuangan untuk BUMN menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 66 harus disampaikan dalam RUPS dengan syarat disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Laporan keuangan BUMN. Pencatatan akuntansi BUMN didasarkan pada standar akuntansi pemerintah dan menggunakan sistem basis kas. Adapun laporan-laporan yang termasuk di dalamnya adalah 1. Laporan posisi keuangan konsolidasi. 2. Laporan laba rugi komprehensif. 3. Laporan arus kas konsolidasi. 4. Laporan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu laporan keuangan BUMD. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, laporan keuangan BUMD dilampirkan bersama dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah untuk diserahkan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Akuntansi yang dijalankan BUMD adalah akuntansi sektor bisnis, menyangkut penyertaan atau investasi dan diperolehnya pendapatan berupa bagian laba BUMD. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.